Kang. Masuk. Duduk. Sementara kamu berdua di luar sana enak-enakan ngomongin orang. Saya di sini diem aja sendirian. Tadi kamu berdua ngomongin Murad kan? Yang nanya saya, kenapa kamu nengok ke Ujang? Saya tadi ngomonginnya sama Ujang. Ya iya atuh. Masa iya kamu ngomongnya sendirian? Memangnya sinetron? Murad punya masalah apa? Selain punya masalah, dia salah mengambil keputusan menanam singkong. Oceh sama Mehmet kayaknya disikat karena dendam. Siapa yang dendam? Orang pasar yang kita keroyok. Gak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kita kan tahu dia orangnya kayak gimana. Kalau bukan dia siapa? Ya nggak tahu. Gak mungkin di pasar dia sendirian. Pasti dia ada temennya. Bang Murad itu orangnya nggak bisa santai ya. Iya. Waktu dia ngerayu atau nyatain cinta sama perempuan yang sekarang jadi istrinya gimana ya? Coba kamu bayangin. Yang saya bayangin sih gitu. Orang yang kita keroyok itu nggak berani. Terus temennya yang balas dendam. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin sekelompok orang nyerang tanpa alasan. Maksud saya, Ajun nggak tahu kenapa tiba-tiba ada sekelompok orang datang, terus ngeroyok dia. Malahan kejadiannya sampai 2 kali. Yang ngeroyok pertama sama yang ngeroyok kedua, orangnya beda. Kamu tahu kenapa saya balas dendam sama orang-orang yang ngeroyok Ajun? Kenapa? Saya merasa bersalah sama Ajun. Waktu itu mereka datang buat ngeroyok saya, tapi saya nggak ada. Yang ada Ajun. Dia apes. Dia yang kena. Saya curiganya gitu. Harus jelas dulu ujung pangkalnya. Sebetulnya masalah itu masalah siapa? Masalahnya masalah apa? Murad jangan langsung masuk. Itu sama aja mau nambah masalah. Kasusnya bisa sama seperti ketika kamu tahu-tahu masuk ke terminal. Keseret sama adik sepupu. Jadinya apa? Gimana masalah di terminal sekarang? Selesai. Tempat-tempat yang dulu kita tinggalkan adalah tempat-tempat yang diinginkan banyak orang. Mereka sekarang seperti kita dulu. Tahu bisnisnya seperti apa, tahu juga resikonya seperti apa. Ya sudah, biarkan saja. Beda waktu, beda pelaku.
Saya mau ditodong. Ini uang saya. Simpan uang kamu. Besok jangan balik lagi ke terminal. Sedang mau ada perang. Terminal mau diserang. Besok-besok kalau ketemu lagi di sana, posisi kita lawan. Sambil nunggu yang lain, ngopi. Kayaknya enak. Mana uangnya? Sini saya yang beli. Kopi Mik. Halo, David diajar orang. di mana? Di tempat kita biasa kumpul. Saya lagi OTW ke sana. Oke. Kiri, kiri, kiri. Kenapa? David diajar orang. Diajar siapa? Mana orangnya? Nggak tahu, orangnya udah pergi. Halo, David diajar orang? Saya udah tahu. Saya lagi OTW, mau ke situ. Barusan saya nelpon Agus. Saya belum kasih tahu. Tapi dia udah tahu kalau David diajar orang. Saya yang kasih tahu. Pantes. Selamat pagi, Bos. Selamat pagi. Duduk. Sudah sarapan? Sudah, Bos. Pakai apa? Nasi goreng. Buatan siapa? Sendiri. Kamu suka masak? Bisa. Amazing. Perempuan bisa masak mah biasa atuh, Bos. Apalagi cuma masak nasi goreng. Bikin nasi goreng itu nggak gampang. Ngeracik bumbunya kan susah. Takarannya juga harus pas antara garam, bawang merah, bawang putih, dan yang lain. Bumbunya nggak ngeracik sendiri. Pakai yang udah jadi dalam kemasan saset. Beli di minimarket. Punten. Angga. Bos, Gimana kondisinya? Iganya yang dihajar. Gak tahu cuma karena terasa sakit aja atau jangan-jangan tulang iganya patah. Hari ini kamu nggak usah operasi atau mencari calon anggota baru. Kamu ke tempat kerja kamu yang sebenarnya, kafe. Kalau nanti ketemu Junaidi, bilang ke dia. Mulai besok,
kamu keluar kerja dari kafe. Kemudian full time bekerja sebagai profesional di bidang kejahatan dengan spesialisasi comot dompet alias tukang copet. Kenapa? Bingung? Gak tega? Mau nolak? Boleh nolak. Boleh. Tapi poster kamu akan saya cetak dalam jumlah banyak. Ada tulisan di bawahnya. Awas copet. Saya akan cetak dalam jumlah banyak dan akan saya sebarkan ke berbagai pelosok kota Bandung. Enggak, Bos. Halo, Kang. Dapi dihajar orang. Siapa orangnya? Nggak tahu. Tapi kayaknya orang yang ngehajar Ocai sama Memet juga. Soalnya cara nyerangnya sama. Sama-sama meeting dari belakang. Terus bagian yang diserang juga sama. Sama-sama mukul rusuk. Betul. Udah 3 orang yang saya hajar. Gimana kondisinya? Belum tahu. Tadi dibawa Yayat sama Akim ke rumah sakit. Bang Edi jangan sampai tahu. Iya, Kang. Kamu mau balik ke pasar lagi? Saya takut yang ngeroyok saya balik lagi. Soal orang baru gimana? Udah dapat? Kemarin saya udah langsung nyari. Nanti siang ada yang mau datang. 2 orang. Jangan cuma 2 orang. Kita butuh lebih banyak. Iya. Saya ngurus terminal dulu sebentar. Nanti saya ke sana. Iya, Kang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Tasik. Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Aman. Aman. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Kalapa, Kalapa, Kalapa. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Kalapa. Cirayam. Kalapa, Kalapa, Kalapa. Aman. Aman. Didan gimana? Gak tahu. Didan mana? Belum datang. Telepon. Iya, Kang. Nomor yang Anda tuju tidak dapat menerima panggilan Anda. Cobalah beberapa saat lagi. HP-nya mati. Ya udah, nggak apa-apa. Saya permisi dulu, mau ke pasar. Kasihan Mawar sendirian. Mau belanja, Bu? Iya. Motornya silakan diparkir di sini aja. Nggak usah dibawa masuk ke pasar. Repot. Kopi. Iya. Ketemu di depan toilet. Saya muter lewat depan. Oke. Kalapa, Kalapa, Kalapa. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Saya ke toilet sebentar. Iya. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Mau kemana? Jakarta. Tasik, Tasik, Tasik. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Semoga selamat sampai tujuan. Yang ngeroyok Ajun, udah 3 orang yang saya sikat. Nanti mau kamu sikat semua. Ya, tapi satu persatu, biar ngerjainnya santai. Saya curiga kita bakal digeser pelan-pelan. Salah kita apa ya?
Mau cari makan aja diganggu. Kayaknya yang mau pegang terminal bukan cuma Bos Bubun sama teman-teman kita yang udah tersingkir dari sini. Terus dapat backup dari Kang Darman. Tapi ada juga pihak ketiga. Siapa? Kang Reno. Kang Reno bukan teman Bos Bubun. Saya curiga bukan teman seperti kita, tapi teman bisnis. Kang Reno kayaknya ngasih bantuan ke Bos Bubun. Makanya dia bisa nyimpan orang di sini. Di antara kita, anak buah Bos Bubun. Satu di jalur angkot, satu di jalur bis. Itu bukan cuma soal ngisi kekurangan orang, tapi strategi. Saya ke sana sekarang. Maksudnya? Saya curiga kalau ada kekurangan orang lagi, pasti yang masuk anak buah Kang Reno. Pelan-pelan, nanti terminal isinya orang-orang dia semua. Hari ini Didan gak datang, gak ada kabar. Udah kamu telepon? Udah, tapi HP-nya mati. Saya khawatir dia diancam Tony sama yang lain. Seperti dulu, Wawan sama Ican. Supaya Bos Bubun gak punya orang. Kalau dugaan kamu benar, berarti di sini nanti bakal butuh orang lagi. Terus nanti Kang Reno nambah orang lagi buat di sini. Nanti Bos Bubun tergusurnya bukan sama Tony, tapi sama Kang Reno. Cuy, kemana? Tadi bilangnya ke toilet. Cirayom, Cirayom, Cirayom. Saya di sini cuma mau kerja, gak mau ikut-ikutan yang kayak gitu. Kita memang nggak ikut-ikutan, tapi bisa ke bawah-bawah. Hati-hati aja. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Semarang. Denny mana? Tadi ke sana. Dari mana? Dari depan, nyari es kelapa muda. Haus. Masih panas dingin? Udah lumayan. Kamu nggak dihajar? Enggak. Waktu ketemu, dia bilang, ikut. Saya langsung ikut. Nggak ada pikiran buat kabur, apalagi ngelawan. Saya diajak ke hotel. Saya sempat bingung, dia mau apa, saya mau diapain. Apalagi waktu dia ngajak masuk kamar. Terus disuruh masuk kamar mandi? Iya. Disuruh buka baju sama celana? Enggak. Masa? Iya kan? Yakin? Yakin. Suami saya mah udah tua, jelek, nggak punya kerjaan tetap. Mana ada perempuan yang mau jadi selingkuhan dia. Berarti punya suami yang udah tua, jelek, dan nggak punya kerjaan tetap. Ada untungnya juga ya? Ya nggak gitu juga atuh Kang. Punya suami yang sudah tua sama jelek mah. No problemo. Dia saya terima sebagai jodoh saya. Kalau soal nggak punya kerja tetap, itu kan soal gimana usaha dia. Cuma itu aja? Iya. Habis itu dia nyuruh saya pulang. Nggak ngancam apa-apa? Enggak. Nggak ngomong yang lain? Enggak. Ini mah misal. Misalnya aja, biarpun udah tua, jelek, nggak punya kerjaan tetap, tapi suami Cemumun masih selingkuh. Cemumun mau gimana? Saya mah paling ngedoain aja biar dia dibikin sadar. Kalau doa Cemumun nggak terkabul, paling saya sumpahin aja sekalian biar disambel geledek. seperti yang di sinetron Azab-Azaban. Iya. Kamu masih kekeh berjuang mau balik ke terminal? Masih. Malahan semangat saya jadi double. Kamu masih belum kapok? Semakin saya dibikin sakit, saya makin dendam. Saya nggak akan mungkin ngelawan Bos Bubun secara fisik. Saya akan mengalahkan dia secara mental. Maksudnya? Saya mau bikin dia merasakan gimana rasanya kalah dan tersingkirkan. Kehilangan kejayaan yang sekarang dia punya. Keren.
Saya bangga punya karyawan kayak Cemumun. Rajin dan baik secara mental maupun fisik. Fisik saya baik. Iya, montok, nggak kurus karena kurang makan ataupun karena tekanan batin. Ah, Kang Mus bisa aja. Ikut saya. Duduk. Tadi Cemumun yang saya tanya-tanya soal keluarganya. Sekarang kamu. Kamu sedih? Enggak, Kang. Barusan kamu nunduk. Saya kira kamu sedih. Enggak, Kang. Oke. Gimana kabar istri kamu? Baik, Kang. Masih secantik dulu? Masih. Masih atau berkurang sedikit? Cuma jarang make up aja. Kecuali kalau mau pergi-pergian. Masih selangsing seperti dulu? Sekarang agak gemuk. Mungkin karena sudah turun mesin 2 kali. Iya, Kang. Nggak seksi seperti dulu? Saya nggak pernah mikirin itu. Nggak ada perubahan apa-apa di perasaan kamu? Enggak. Alhamdulillah. Saya bangga sama kamu. Saya juga tenang. Terima kasih, Kang. Ini yang baru, Kang. Pauji sama Abuy. Kalian sekarang berlima. Iya, Kang. Nggak bisa bersepuluh. Nanti dicari lagi, Kang. Kita mau perang. Didan nggak datang? Nggak. Nggak ada kabar? Nggak. Mudah-mudahan karena ada urusan, bukan karena seperti Wawan sama Ican. Saya diancam sama seperti kalian. Sama gengnya Tony? Bukan. Saya nggak ada yang kenal. Katanya, saya jangan balik lagi ke terminal. Mau ada perang. Kalau saya ketemu lagi sama mereka di terminal, posisinya musuh. Kita akan perang melawan orang-orang yang sekarang pegang pasar dan ekspansi wilayah ke sana. Buat saya, ini bukan berarti serakah, tapi balas dendam. Karena mereka yang lebih dulu mulai mengganggu kita. Betul, Kang. Kalau saya lagi ngomong, jangan motong. Maaf, Kang. Saya sih nggak nyesel keluar dari terminal. Saya ke sana diajak, bukan kemauan sendiri. Terus di sana kerjanya nggak tenang. Saya juga. Saya lebih enak kerja yang dulu. Biar nggak rutin bantu saudara jual beli beras. Saya belum bilang sama Cuy kalau saya mau keluar. Sebetulnya saya masih mau di terminal. Soalnya kalau keluar, saya belum tahu mau kerja di mana. Perang sebetulnya sudah dimulai. Beberapa orang kita sudah disikat satu persatu. Tapi gak perlu takut. Perbesar pasukan kita. Biarkan mereka yang takut. Alasan saya cuma satu itu. Takut. Kalau kamu takut, gak usah pulang. Tidur sini aja. Tidurnya di mana? Di biaya. Sama biaya? Bukan sama biaya, tapi di warung biaya. Kalau malam, biaya pulang. Warungnya kosong. Kamu bisa tidur di bangku. Bangkunya panjang, bisa buat tidur. Besar tapi kecil. Saya bisa jatuh.
Kamu tidurnya jangan gerak. Kayak ada yang lagi kamu pikirin, Jang. Iya, Cep. Soal pasar atau soal terminal? Bukan dua-duanya. Apa tuh? Kang Mus tadi nanya-nanya soal istri saya. Kayaknya Kang Mus merhatiin juga soal hubungan saya sama Serena. Halo, di mana Teh? Di rumah? Gak ke kantor? Mau sih, tapi... Gak ada lagi yang harus diurus? Iya. Emangnya gak kangen sama Kang Ujang? Enggak. Sedikit pun. Jujur aja, kalau sedikit mah ada. Saya udah curiga sejak lama. Iya, udah seminggu. Kangennya kayak apa? Pakai banget. Kalau kangennya pakai banget, jangan gengsi. Bukan gengsi, cuma Kang Ujangnya gitu-gitu aja, cuek. Padahal aku udah ngasih kode. Saya udah berusaha jaga jarak, Cep. Tapi saya sama Serena harus sering ketemu, sering pergi bareng karena urusan kerjaan. kamu nyalahin kerjaan? Bukan nyalahin kerjaan, tapi keadaannya emang gitu. Kalau kenyataannya ternyata Teteh memang bertepuk sebelah tangan gimana? Udah pasti aku bakal patah hati. Kira-kira bakal pengaruh sama kerjaan nggak? Secara profesional harusnya sih enggak. Tapi aku kan cuma manusia biasa, pasti ada pengaruhnya. Itu yang saya takutin, Cep. Serena penting buat bisnis kita. Bisnis kita pernah turun produksi sama penjualannya. Begitu Serena masuk, kita berjaya lagi. Kita butuh dia. Dia yang tahu soal terminal. Orang seperti kita cuma bisa mengejar, bikin takut orang, atau mengambil alih. Kita terlatih sebagai petarung, bukan sebagai manajer. Memangnya bos kecil itu manajer? Apapun istilahnya, dia punya teman-teman yang bisa diatur sebagai anak buah. Mau nurut sama dia. Buat saya, itu artinya dia manajer. Saya taunya manajer kalau dia kerjanya di kantor. Udah, kita nggak usah terusin bahas itu. Dia mau disebut manajer atau enggak, itu nggak penting. Yang penting, kalian cepat normal lagi. Sehat walafiat. Bisa turun ke jalan lagi. Saya capek ngurus semuanya sendirian. Iya, Cep. Iya ya? Apa? Makan? Enggak, Kopi? bukan. Apa tuh? Saya boleh tidur di sini? Kalau kamu tidur di sini, terus ada yang makan? Atau ada yang mau ngopi? Gimana? Bukan sekarang, nanti malam. Emangnya kamu selama ini tidur di mana? Kontrakan. Sekarang belum bayar kontrakan. Emangnya uang kamu habis pakai buat apa? Jangan boros atuh. Bukan itu persoalannya. Apa tuh? Pengen cari suasana baru aja. Kalian itu nggak cocok kalau mau manja. Malu sama bentuk badan. Buat mengembalikan kelenturan, mulai hari ini langsung latihan lagi. Pelan-pelan aja. Siap, San. Tapi ada syaratnya. Jangan bawa orang luar. Kalau orang terminal juga nggak apa-apa. Enggak, cuma saya sendiri. Harus sudah bangun sebelum warung buka. Siap. Itu aja syaratnya. Kalau kamu siap, saya oke. Pinggang kamu masih sakit? Sedikit. Kalau cuma sedikit mah nggak usah dirasain. Siap. Tangan aman? Aman. Wuhen, kenapa kamu nggak jawab? Maaf, saya kira yang ditanya cuma kun aja. Kamu mau saya anggap nggak ada? Jangan, Kang. Saya ada. Tangan aman? Aman. Mana pukulan kanan? Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri, 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 balas kanan. Ding, ya? Kok perasaan nggak enak? Kamu ada firasat apa? Maksudnya, mau bilang perasaan nggak enak? Motornya yang nggak enak. Turun dulu. Lihat ban belakang. Kempes. Pantesan, perasaan dinaikinnya nggak enak. Tadi saya ke rumah Tony.
Tony cerita soal kemarin dia dibawa bos Bubun ke hotel. Terus disuruh berdiri di bawah shower, pakai air dingin. Tony bilang dia nggak dihajar sama bos Bubun. Dia juga nggak ditanya apa-apa. Cuma disuruh ikut ke hotel. Terus disuruh berdiri di bawah shower, pakai air dingin, sampai 2 jam. Bos Bubun kan nanya apa-apa. Enggak. Itu sengaja teror mental. Bisa jadi, tapi untungnya Tony nggak jatuh mental. Dia bilang dia makin dendam karena sadar dia nggak akan mungkin ngelawan bos Bubun secara fisik. Sebaliknya, Tony juga mau ngalahin Bubun secara mental. Maksudnya? Mau bikin bos Bubun merasakan gimana rasanya kalah dan tersingkirkan. Kehilangan kejayaan yang sekarang ia punya. Soal Kang Darman gimana? Saya lupa nanya soal itu ke Tony. Saya 2 hari yang lalu ketemu bos Bubun. Kamu dihajar? Enggak, dibawa ke hotel. Saya disuruh berdiri di kamar mandi, di bawah shower, pakai air dingin, sampai kepala pusing. Terus begitu pulang badan saya panas dingin. Saya sudah cari dia 2 hari ke terminal. Dia nggak ada. Nggak muncul di terminal. Dia tahu lagi dicari Akang, sengaja nggak ke terminal. Di hotel, dia lagi apa? Mungkin sembunyi di Hotel Saiton. Oke, nanti saya cari ke sana. Iya, Kang. Kamu lagi apa? Ini Kang, pinggang saya. Gimana kabar terminal? Saya kemarin nelpon Denny. Info dari Denny, sudah 2 hari Kang Darman kesini nyari bos Bubun. Udah 2 hari juga bos Bubun nggak muncul di terminal. Kayaknya bakalan lama nggak muncul. Pesan bos Bubun, buat sementara terminal dipegang Kang Reno. Selain ada orang lama di terminal, Kang Reno bawa 2 orang anak buah. Kang Reno itu siapa? Denny udah cari info siapa Kang Reno. Anak buah Kang Reno sendiri gelap soal Kang Reno. Tapi Denny yakin, di atas Kang Reno ada orang lain. Orang yang backup bos Bubun waktu dikejar anak buah Kang Darman. Anak buah Kang Darman kayaknya gagal. Makanya Kang Darman sekarang turun langsung. Berarti buat geser bos Bubun gak akan segampang yang Tony kira. Ya, sepertinya gitu. Jack sama Iding, kenapa belum sampai juga? Gantian lagi ya tuh Jack. Halo. Kamu sama Iding di mana? Masih di jalan. Kenapa masih di jalan? Lagi cari bengkel. Ban motor saya kempes. Nanti keluar dari sini, belok kanan. Sekitar 100 meter ada tukang tambal ban sama tambah angin. Bannya ditambah angin dulu aja. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Kita bagusnya nunggu sampai Ajun mau kerja lagi atau cari orang baru aja. Kalau orang baru siapa? Nggak tahu. Harus dicari dulu. Kita bujuk Ajun lagi aja. Pak, Iya. sepatu Aisyah udah lama. Iya, tahu. Itu kan Bapak yang beli. Beliin yang baru. Yang ini udah kekecilan. Memangnya kaki kamu masih nama lebar? Bukan karena itu. Ini kan udah lama. Aisyah pengen punya sepatu yang baru. Masalahnya kalau sama yang baru,
harus penyesuaian lagi. Kita nggak tahu dia disiplin atau enggak, dia jujur atau enggak. Tapi Ajun udah bilang, nggak mau. Takut dikeroyok lagi. Kan saya bilang kita bujuk lagi. Ya udah kalau gitu, kamu aja yang bujuk Ajun. Bilang iya tuh, Pak. Iya, Asik. tapi nanti Nanti kapan? kalau nanti Bapak ada uang masuk lagi. Ada uang masuk laginya kapan? Nggak tahu. Sekarang Bapak udah nggak kerja jadi security. Udah nggak terima gaji bulanan lagi. Sisa tabungan Bapak tinggal buat kebutuhan sehari-hari. Ya udah. Nanti pulang dari sini atau besok sebelum ke sini saya ke rumah Ajun. Oke. Aisyah kenapa? Barusan kamu lihat dia. Iya, Nah, barusan kamu lihatnya gimana? lagi kesel. Katanya pengen punya sepatu baru. Itu sudah tahu. Kenapa masih nanya Aisyah kenapa? Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Tasik. Semarang. Den, mau kemana? Ke Biaya. Makan. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Kalapa. Cirayam. Kalapa, Kalapa, Kalapa. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Kalapa. Cirayam. Makan. Saya mau makan dulu. Ikut atuh. Kamu udah gemuk. Gak usah makan. Halo, di mana? Di jalan? Mau ke rumah saya? Enggak. Aduh, Kenapa? kirain mau ke rumah saya. Memangnya kenapa? Nitip, Nitip apa? bawain nasi Padang. Ya, Mang. Masalah di pasar gimana? Aman terkendali. Yang ngeroyok teman kamu gimana? Masih saya angsur. Hari ini satu orang lagi udah saya hajar. Gak ada serangan balik? Nggak ada. Bagus kalau gitu. Ya, Mang. Tadi Usep bilang mau tidur di sini. Iya, Boleh. boleh-boleh aja. Sekalian jadi security jaga malam. Biar nggak banyak tikus. Ucap mau tidur di sini? Iya, Kenapa? takut bakal dicegat Tony sama yang lain. Seperti waktu itu. Sebentar. Saya harus nelpon Mang Pipit dulu. Halo, Mamang udah makan? belum? Mawar beli nasi Padang ya? Nggak usah. Biasanya mau. Mamang lagi nggak nafsu makan. Mang Pipit lagi nggak nafsu makan. Kenapa? Biasanya mah kalau ditawarin nasi Padang nggak pernah nolak. Rendang, sayur nangka, daun singkong, ketimun, sambal hijau. Kalau nggak nafsu makan, biasanya karena sakit. Waduh, Kamu pulang duluan aja. Tengok Mang Pipit. oke.
Tasik, tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik. Semarang. Tasik, tasik, tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik. Halo. Kamu aman buat nerima telepon? Aman. Bos Bubun masih belum muncul. Ada berita apa di terminal? Didan nggak masuk, nggak ada kabar. Usep curiga Didan diancam seperti Wawan sama Ican biar keluar dari terminal. Usep sendiri katanya pernah kamu ancam sama yang lain, tapi dia berhasil kabur. Iya. Didan kemarin ketemu kamu sama yang lain? Enggak. Berarti Didan nggak masuk bukan karena ancaman. Usep sampai Parno, dia nggak berani pulang. Nanti malam mau tidur di warung biaya. Didan, tadi pagi nggak bisa saya telepon. HP-nya mati. Habis ini, saya coba telepon lagi. Oke. Halo? Kamu tadi pagi kenapa nggak bisa ditelepon? Mati. Tadi malam lupa dicas. Terus, kamu kenapa nggak ke terminal? Saya udah nggak berani ke sana lagi. Ada yang ngancam? Ya. Siapa? Bukan Boris kan? Bukan. Orangnya nggak saya kenal. Oke. Halo. Kamu nggak usah ke rumah Ajun. Kenapa? Barusan dia nelpon. Mau balik lagi kerja di pasar katanya. Serius? Iya. Dia nggak takut ada yang ngeroyok lagi? Sebetulnya masih takut. Tapi dia bilang udah nyiapin jurus langkah 1000. Dia belajar bela diri? Bukan. Jurus langkah 1000 itu dia akan waspada. Kalau ada orang datang, kira-kira mau jahat, dia langsung mau kabur. Saya mau belajar jurus itu juga Terserah. Yang penting sekarang kita nggak perlu mikirin buat nyari orang baru. Ajun udah mau kerja lagi. Siap. Kiri, kiri. Terima kasih. Kamu waktu itu udah ngasih tahu aku ada lowongan kerja di sini. Maaf, kalau selama aku kerja di sini, aku justru bikin kamu jadi nggak suka sama aku. Hari ini aku mau ketemu Pak Junaidi, mau resign. Pak Junaidi ada? Ada, di ruangannya. Aku mau ketemu Pak Junaidi. Ya, buka. Saya boleh masuk, Pak? Masuk. Teh. Ya. Kami katanya mau resign. Serius? Iya. Kenapa kamu mau resign? Didan bilangnya karena dia diancam. Diancam siapa? Dia bilangnya nggak kenal. Diancam gimana? Kalau saya nggak ikut perintah dia atau berkhianat, foto saya mau dicetak, terus diperbanyak.
Di bagian bawahnya dikasih tulisan awas copet. Terus katanya mau dipasang di mana-mana biar keluarga saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya, sama orang-orang se-Bandung, orang-orang yang datang ke Bandung tahu kalau saya copet. Oke, terima kasih buat informasinya. Ya, sama-sama. Saya tadinya mau kerja baik-baik, punya kerjaan yang baik biarpun cuma jadi pelayan kafe. Saya belum sempat lolos masa percobaan, belum bisa pakai seragam seperti Teh Mira atau Ratih. Tapi saya keburu terjebak masuk kelompok jahat, jadi orang jahat, jadi copet karena bapak, karena tugas dari bapak. Iya. Saya yang salah. Maafkan saya. Saya janji akan membebaskan kamu dari Saeb. Kita belum nyopet, kenapa udah turun? Ini HP orang yang tadi duduk di sebelah saya. Kejahatan itu ada karena ada kesempatan. Aku udah resign. Mira, sini. Iya, Pak. Ami sudah resign. Iya, Pak. Dia terpaksa resign karena kesalahan saya. Saya sudah tahu, Pak. Ami cerita ke kamu. Iya, setelah saya tanya. Sebelumnya saya nggak sengaja lihat Ami sama Bos Saeb. Saya kira setelah Bapak ketemu Bos Saeb, gagal membujuk Bos Saeb buat insaf, Bapak nyerah. Terus menutup ABC versi aksi berantas copet. Saya nggak tahu kenapa Bapak nggak ngasih tugas lagi ke saya atau ke Gugum. Tapi malah ngasih tugas ke Ami. Saya kira setelah Bapak ketemu Bos Saeb, gagal membujuk Bos Saeb buat insaf, Bapak nyerah. Terus menutup ABC versi aksi berantas copet. Saya nggak tahu kenapa Bapak nggak ngasih tugas lagi ke saya atau ke Gugum. Tapi malah ngasih tugas ke Ami. Saya butuh mata-mata di kelompok Saeb. Orang yang belum Saeb kenal. Saya nggak ngasih tahu kamu atau Gugum. Karena ini benar-benar rahasia. Saya nggak tahu kalau akhirnya Saeb tahu siapa Ami, terus berbalik mengendalikan Ami. Mengambil Ami buat jadi anak buahnya dengan ancaman kalau Ami menolak perintah dia, terus berkhianat, fotonya akan dicetak, diperbanyak, ada tulisan di bawahnya, awas copet, terus dipasang di mana-mana. Hubungi Gugum. ABC versi aksi berantas copet akan aktif lagi dengan tugas menyelamatkan Ami.
Bang. Masuk. Duduk. Gimana kabar Bun? Komunikasi terakhir, dia masih sembunyi di hotel. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu tamu hotel ini, namanya Bubun. Sebentar, saya cek. Maaf, tamu atas nama Bubun sudah check out sejak kemarin siang. Gimana di jalan? Sampai hari ini orang kita masih cuma 5 orang. Besok masing-masing akan bawa orang baru, 1 orang. Besok kita akan mulai bergerak ke pasar. Siap. Katanya Mamang lagi nggak nafsu makan. Tadi saya tawarin nasi Padang, bilangnya nggak mau. Sekarang Mamang lagi makan nasi Padang. Nggak kelihatan kalau lagi nggak nafsu makan. Barusan ada Ujang datang bawain nasi Padang. Maksa Mamang makan. Gimana di terminal? Laporan dari orang kita, ada yang sibuk nelpon terus, nggak tahu komunikasi dengan siapa. Tapi yang pasti mencurigakan. Siapa namanya? Denny. Sudah sepi. Kita pulang. Oke. Ini jatah kamu. Terima kasih. Jadi, tidur di warung biaya. Jadi? Berarti hidup kamu bisa tenang. Gak perlu pulang. Gak perlu takut dicegat orang. Iya. Terus, besok ganti baju. Iya ya. Mana ini udah bau? Ini jatah kamu. Udah sana, bau. Ya, Den. Mak di rumah? Iya. Mak mau dibawain buah-buahan nggak? Buah-buahan apa? Terserah emak. Sebelum pulang, Denny mau mampir ke tukang buah. Terserah kamu aja. Jeruk aja ya, Mak? Iya. Bawa apa, Bos? Jeruk. Boleh buat saya? Boleh. Kerja di mana? Terminal. Nama kamu Denny? Kok tahu? Karena ada yang ngasih tahu nama kamu dan lewat mana kalau kamu pulang. Siapa yang ngasih tahu? Bos saya. Kamu nggak kenal dia, tapi dia tahu kamu. Dia titip pesan. Gak usah kerja lagi di terminal. Gak usah komunikasi lagi sama orang-orang yang masih ada di sana. Atau orang-orang yang pernah kerja di sana seperti kamu. Demi keselamatan kamu.